Hai, kali ini saya nggak buat video tutorial. Kali ini saya ingin sharing aja sih sama kalian. Jadi 2 hari ini saya lagi sakit nih. Ya demam aja sih sebenarnya. Tapi sudah enakan hari ini. Jadi selama saya istirahat, saya minum obat dan udah enakan. Tapi yang saya sharingkan di sini bukan itu sih. Jadi saya sempat kecewa di suatu rumah sakit swasta di Surabaya ya. Jadi kekecewaanku kepada rumah sakit itu berawal dari mama papa saya kan lagi sakit, lagi demam. Ya ada 3 harian lah, 4-3 harian beliau demam. Beliau sempat saya bawa ke dokter klinik biasa ya. Udah dikasih obat tetap aja nggak ada efek ya. Habis itu coba saya bawa ke rumah sakit swasta di Surabaya. Lalu di sana kedua orang tua saya disuruh untuk mengikuti rapid test gitu. Ya oke lah ya, kan karena ada pandemi COVID-19 ini, mau nggak mau kalau udah ada gejala demam pasti disuruh untuk rapid test. Oke, jadi kita ikutin prosedur dari rumah sakit swasta itu. Lalu kami lakukan rapid test gitu. Jadi kedua orang tua saya dilakukan rapid test dan menunggu hasilnya sampai kira-kira 2 jam gitu. Setelah 2 jam hasilnya keluar. Dan hasilnya sih non reaktif ya. Jadi kalau ada COVID-nya sih katanya nggak kena COVID gitu. Tapi dari pihak rumah sakit, kan memang ini rumah sakitnya ini sepi banget tuh. Dari rumah sakit swasta di Surabaya ini sepi banget. Ya mungkin kebanyakan orang-orang pada takut ya ke rumah sakitnya. Ya jadi untuk pasien-pasien yang lainnya, untuk sakit-sakit yang kecil-kecil nggak mungkin ke rumah sakit. Karena mereka takut dengan adanya COVID ini gitu juga. Ya kalau dari saya sih tetap kalian di rumah aja ya. Tetap jaga di rumah aja, nggak usah keluar kemana-mana gitu. Lalu setelah hasilnya keluar itu kan pakai di ronsen tuh, itu dicek katanya sih paru-parunya ada bintik-bintiknya gitu. Tapi pada saat saya untuk menunjukkan mana bintik-bintiknya, dari pihak dokternya itu meragukan gitu, kayaknya di sini, tadi adanya di sini gitu. Dari apa ini, kan nggak meragukan gitu loh. Jadi saya aneh ini ya. Dan mereka ini bukan malah mensupport kalau memang dari mau apa saya itu udah nggak kena COVID, harusnya kan support ya, semangat ya, jangan keluar atau gimana gitu. Mereka nama menyaranin untuk rawat inap. Dan lucunya ya, mereka itu memberikan paket gitu, paket untuk COVID. Jadi kalau kalian tes itu nanti ada paket gitu. Jadi ini rumah sakit apa dealer mobil sih ada paket gitu kan ya. Ya aneh juga ya. Ya saya kurang tahu ya soal itu. Ya menurut saya sih memang karena mereka swasta ya. Jadi mereka gimana caranya untuk mendapatkan pasien dan uang ya. Tapi bukan cara seperti itu harusnya dong. Dan setelah kita disodorkan kamarnya gitu kan, kita disodorkan kamarnya sekian harganya. Jadi ini buat pengalaman kalian ya, itu kalau di rumah sakit swasta itu COVID
tes COVID-nya itu per orang sekitar 1.250.000 lah. Jadi kalau mama papa saya sekitar 2.500.000 gitu. Itu tes COVID aja, belum tes swab atau yang lain. Terus untuk ruang isolasinya, untuk tempat karantinanya itu per harinya 1 juta. Jadi kalau saya tanyakan berapa hari ini karantina, kalau karantina perkiraan 14 hari, jadi 14 juta dong. Kan aneh gitu. Dan pada saat mereka menyodorkan kamarnya itu kalau kita kan udah antusias tuh, ya udah rawat inap aja daripada nanti kenapa-napa, pikir begitu kan ya. Pada saat dari pihak rumah sakitnya itu menyodorkan kamarnya itu, mereka seperti seneng banget gitu, jadi seperti kayak ada emas datang gitu, jadi aneh gitu. Jadi pihak rumah sakitnya itu seperti, wah ada yang mau masuk ini, kayak seneng banget gitu ya, ya aneh juga sih. Terus saya sama orang tua saya agak bimbang nih, kok aneh ini ya, nggak seperti biasanya di rumah sakit seperti ini gitu. Apa karena sepi ini mereka benar-benar nyari pemasukan gitu. Jadi seperti rumah sakit seperti ladang bisnis gitu, tapi kurang tahu sih. Saya coba sharing ke istri saya kan, kebetulan istri saya apanya kan banyak teman-teman dokter juga kan, ya disaranin untuk karantina mandiri aja gitu. Jadi keputusan kami lakukan karantina mandiri gitu. Tapi bukan ini aja sih yang bikin kita menjadi menjadi nggak ikuti prosedur rumah sakit ya. Jadi ada keanehan yang kedua. Jadi ada kuku sama oma sama opa ya, sama kedua orang tua mereka. Jadi kuku ini marah-marah pada saat kita nunggu keputusan dari dokternya nih. Ada kuku marah-marah nih. Lalu kita sharing, kita kan duduk bareng di situ kan, kita sharing. Mama saya tanya, kenapa aku? Itu bapak saya datang kan mau cuma cek swab apa namanya, tes tenggorokan sama hidung gitu loh. Aku kurang tahu ya itu mereka Kokoi bilang cuma tes itu lah, kok papa saya dimasukin ke ruang tes darah cek malaria sama tipes. Sorry ya, jadi aneh kan. Jadi kuku ini tuh tujuannya apa, sama rumah sakit dites apa gitu, katanya ikut prosedur ini gitu, tes malaria sama tes tipes. Ya udah lah katanya kukunya, ya udah terlanjur diambil darahnya, ya sudah gitu. Lalu pada saat dicek hasilnya ya nggak apa-apa gitu kan, aneh banget ya. Habis itu pada saat mau tes swab namanya ya, itu tes tenggorokan sama hidung. Pada saat mau dites itu disarankan untuk rapid test, kukunya langsung marah dong, marah banget. Kenapa? Karena kukunya udah tes rapid test itu 6 kali. Bayangin 6 kali coy, 6 kali dari 6 juta itu, 6 juta berapa ya, 7 juta lah ya. Satu rapid test 1.250.000. Kukunya marah dong, katanya dari pihak rumah sakit ini ada paket coy, ada paket rapid test ya, aneh juga. Habis itu kukunya kan marah-marah kan, ya udah kukunya langsung nggak peduliin dari pihak rumah sakitnya, jemput papanya, coba konsultasi sama papanya dulu, kukunya katanya mau nggak di rapid test lagi gitu. Di saat kukunya itu keluar, nemui papanya nih, kan ada omanya nih, mamanya nih. Itu mamanya yang disamperin sama pihak rumah sakitnya. Aku ada di situ sengaja, ingin tahu.
bodo amat, kepo ya, bodo amat, tapi kan pengen tahu nih kok gini rumah sakitnya gitu. Habis itu coba diyakinkan lagi nih mamanya kuku nih, omanya nih, diyakinkan lagi dari pihak rumah sakitnya ya. Ya Bu, ini harus melakukan rapid test dulu karena sudah prosedur, ini udah ada paketnya, satu paket ini sekitar berapa puluh juta gitu. Gila coba, mau cek rapid test ada paketnya coba. Bulan ini kan wabah apa ya, mencari kesempatan dalam kesengsaraan mungkin, nggak tahu sih, cuma aneh aja deh gitu ya. Memang ya mungkin memang sepi banget rumah sakitnya ya, jadi mereka untuk membayar susternya itu ya mau gimana lagi kalau nggak dengan cara itu ya, saya kurang tahu ya. Tapi harusnya ya dengan cara yang lebih baik kalau bisa ya. Ya ini buat pengalaman buat kalian aja sih. Jadi yang saya alami seperti itu gitu. Jadi kalau memang kalian ada demam terus selama berapa hari, 4 hari udah kalian kasih obat terus nggak ada efek, kalau saya saranin langsung ke rumah sakit yang recommended pemerintah gitu. Ke pemerintah aja nggak apa-apa. Kalau saya waktu itu dikasih rujukan di Dr. Sutomo, dikasih ke RSAL Surabaya, rumah sakit RSAL, dan sama rumah sakit Erlangga. Memang rumah sakit ini kan untuk pemerintah rujukannya dari rumah sakit yang ada di Surabaya itu memang kan disarankan untuk ke situ gitu. Dari rumah sakit pemerintah yang ngurusin tentang COVID. Tapi kalau memang kalian demam, pastikan lagi. Ya, kalau saya sih coba cek di klinik dulu aja lah gitu, atau puskesmas. Mereka sudah tahu kok kalau ini bukan COVID atau apa, mereka sudah tahu bener. Ya ini pengalaman yang sangat mengecewakan gitu. Ya, semoga aja tidak terjadi pada kalian gitu. Untuk saran saya sih, untuk kalian tetap di rumah, jangan kemana-mana. Udah, kesehatan itu mahal, gak ada harganya kesehatan itu. Kalian di rumah aja, gak usah nongkrong. Kalau kalian keluar, pastikan benar-benar kalian pakai masker yang rapet ya, biar nggak ada celah yang masuk. Dari pemerintah kan dipastikan untuk rapet nih, biar nggak ada celah. Kalau ada sarung tangan, pakai sarung tangan juga. Itu kalau terpaksa keluar. Kalau memang nggak terpaksa ya nggak usah keluar. Udah di rumah aja, sayangi orang tua kalian. Dengan cara apa sayangi orang tua kalian? Ya udah dengan gini aja, di rumah bantu-bantu. Kapan lagi bisa bantu orang tua di rumah gitu. Ya mungkin itu aja sih pengalaman dari saya. Semoga pengalaman saya ini tidak terjadi pada kalian gitu. Tetap sehat, jaga kondisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.